Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Saya semester 3 dari Universitas Pancasakti. Saya mengerjakan tugas UTS dari dosen pengampu saya Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mau membahas tentang commenting kultur, medsos manusia berkarya, social gaming dan perilakunya, e-bullying versus e-victimization. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada commenting kultur. Commenting kultur. Saya bukan tipe orang yang dengan mudah berkomentar atas suatu masalah. Setiap komentar yang saya tuliskan atau ucapkan pasti saya pikir benar apa untung dan ruginya, benar dan salahnya. Apakah komentar saya sudah disampaikan dengan bahasa sopan sehingga tidak melukai perasaan orang lain? Apakah komentar saya timbul berdasarkan oleh pikir atas data dan fakta yang ada? Apakah saya belum berkomentar bila saya tidak menguasai bahkan mengetahui lengkap permukaan masalah saja tidak, atau sebetulnya saya hanya mengutarakan spontan unek-unek saya ingin didengar. Berita-berita viral yang mencuat ke publik yang disebarluaskan melalui media sosial dalam hitungan detik akan muncul banyak sekali komentar. Saya amati satu demi satu menuliskan pendapat. Saya bukan tipe orang yang dengan mudah berkomentar atas suatu masalah. Setiap komentar yang saya tuliskan atau ucapkan pasti saya pikir benar apa untungnya dan ruginya, benar dan salahnya. Apakah komentar saya sudah disampaikan dengan bahasa yang sopan sehingga tidak melukai perasaan orang lain? Apakah komentar saya timbul berdasarkan oleh pikir atas data dan fakta yang ada? Apakah saya perlu berkomentar bila saya tidak menguasai bahkan mengetahui lengkap permukaan masalah saja tidak, atau sebetulnya saya hanya mengutarakan spontan unek-unek saya ingin didengar? Seperti itu ya commenting kultur itu ya teman-teman. Oke, di sini yang kedua ada medsos manusia berkarir. Oke, di sini ada pengertian medsos manusia berkarir. Digital, semua serba digital. Kebutuhan manusia saat ini sudah banyak digitalkan, tidak terkecuali dalam bersosial. Dunia sosial media semakin hari semakin berkembang. Peluang inilah yang dilihat banyak perusahaan maupun entrepreneur yang ingin membangun perusahaan baru di bidang sosial media. Kebutuhan sosial media tidak hanya dibutuhkan oleh per individu, tapi banyak dibutuhkan juga oleh perusahaan karena mereka sadar membangun sebuah brand image lebih cepat dan mudah melalui media sosial. Oleh karena itu, kesempatan berkarir di sosmed pun terbuka lebar. Berikut alasan kenapa dunia sosial media bisa dijadikan opsi untuk kamu berkarir. Yang pertama ada dinamis. Dinamis adalah sosial media adalah dunia yang sangat dinamis, tidak akan pernah berhenti selama kebutuhan manusia akan internet selalu berjalan. Yang kedua ada selalu belajar. Karena dunianya yang berkembang, kamu tidak bisa diam jika menggeluti bidang tersebut. Untuk berkarir di dunia sosial media, kamu pasti akan terus belajar mengikuti perkembangannya. Dan yang ketiga ada kreatif. Bersosial adalah tempat kamu bisa banyak mengekspresikan diri maupun melihat ekspresi seseorang, mempelajari perilaku pengguna sosial media untuk membuat strategi dalam pekerjaan, membuat kemampuan untuk berkreativitas akan terus diasah. Kesuksesan tidak selalu datang dari uang. Karir dengan prospek finansial yang baik kerap menjadi standar kesuksesan yang beredar di dunia kerja. Padahal sukses dalam karir tidak mungkin terjadi karena satu faktor saja, melainkan sebuah rangkaian achievements yang diraih. Kesuksesan bisa jadi ditemukan dalam gaji yang ideal, posisi yang didambakan, hasil karya yang membanggakan, atau hal paling mendasar seperti menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan. Ketika mulai menerapkan kelima poin di atas, maka Anda sudah semakin dekat dengan kesuksesan yang dituju ya teman-teman. Sosial gaming dan perilakunya. Perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu hasil perkembangan teknologi yaitu internet. Seiring perkembangan zaman internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaat dari perkembangan internet yaitu untuk sarana hiburan, misalnya untuk bermain game online. Game online muncul sebagai satu jenis hiburan baru bagi semua kalangan, khususnya remaja. Dengan banyak fitur-fitur baru yang jumlahnya beragam dan murah, koneksi internet membuat game online semakin menjamur di Indonesia. Sosial gaming dan perilakunya. Bermain game online sebenarnya sah-sah saja, tetapi asalkan kita bisa membagi waktu dan tidak merugikan orang lain.
akibat dari game online ini juga merubah remaja dalam hal bersosialisasi. Kehadiran game online ini tentunya membawa dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Meskipun ada sisi positif dari bermain game online, tetapi tanpa kita sadari game online lebih banyak memberikan pengaruh negatif bagi para pencandunya, lebih secara fisik maupun psikologis. Secara khususnya remaja, banyak remaja berasumsi bahwa game online hanyalah sebuah hiburan pada saat mereka jenuh dan saat patah hati. Banyak juga yang berasumsi game online hanyalah pengisi waktu senggang saja, padahal tanpa disadari itu akan merusak melalui banyak sisi. Teori sosial memandang hal ini merupakan suatu fakta sosial yang telah menjamur di kalangan masyarakat, tanpa banyak yang menyadari adanya perubahan baik dalam segi komunikasi maupun interaksi sosial terhadap lingkungan masyarakat, di mana individu tersebut berinteraksi dan bersosialisasi. Mereka seakan dituntut untuk mengikuti tren saat ini. Jika tidak mau dikatakan kudet atau kuno, kehadiran game online di tengah-tengah pesatnya laju teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi dan adaptasi seorang, khususnya remaja, bahkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Tidak sedikit remaja yang berubah menjadi pecandu game sehingga lupa pada jati diri mereka yang sesungguhnya. Dampak dari game online, remaja juga sering berbicara kasar sehingga mereka terbiasa melakukan hal tersebut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang lebih tua. Perubahan perilaku sosial pada remaja akibat bermain game online sudah bisa kita rasakan saat ini. Dahulu sebelum game online menjamur seperti sekarang, remaja menghabiskan waktu untuk membantu orang tua, kerja kelompok, dan berkumpul dengan teman sebaya. Bedanya sekarang remaja berkumpul hanya untuk bermain game online hingga larut malam dan sehingga lupakan kewajiban mereka. Perubahan perilaku sosial pada remaja masih akan terus berlanjut, apalagi kita hidup di era modern serba praktis, ditambah asumsi bahwa bermain game online juga bisa sukses dan menjadi pemain e-sports atau YouTuber. Tentu kita bisa boleh menyalahkan masuknya budaya baru ini karena dampak dari globalisasi ya teman-teman. Oke, di sini ada e-bullying versus e-victimization. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, ada e-bullying versus e-victimization. Kasus bullying atau perundungan di kala remaja dan anak-anak masih sangat tinggi. Padahal bullying dapat memiliki dampak pada psikis jangka pendek hingga jangka panjang. Dikutip dari Stop Bullying, berikut ini dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying, tidak hanya kepada korban bullying, tapi juga pelaku dan orang yang menyaksikan bullying itu sendiri. Dampak-dampak tersebut antara lain ada korban bullying. Anak yang menjadi korban bullying biasanya akan mengalami berbagai masalah serius. Permasalahan tersebut meliputi masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, akademik, dan mental yang buruk. Oke, di sini yang ada depresi atau kecemasan. Korban bullying biasanya akan memiliki gangguan depresi dan kecemasan. Hal ini karena meningkatnya perasaan sedih dan kesepian pada dirinya. Selain itu, perlakuan bullying yang diterima akan mengubah pola tidur, makan, hilangnya minat pada aktivitas yang biasanya mereka nikmati. Yang kedua adalah keluhan kesehatan. Sebab adanya perlakuan kasar atau ucapan yang membuat depresi itu akan membuat dirinya tidak berminat untuk melakukan berbagai hal seperti makan. Yang ketiga ada prestasi akademik menurun. Biasanya korban bullying nilai akademiknya akan menurun. Hal ini karena perlakuannya bullying yang diterimanya membuat tidak fokus belajar. Pelaku bullying, seorang yang terbiasa melakukan tindakan bullying terhadap orang lain cenderung akan melakukan hal yang sama hingga dewasa. Lebih parahnya, ia dapat melakukan hal kekerasan yang menjadikan seorang kriminal ya teman-teman. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sesungguhnya berpendapat tidak ada yang melarang. Itu HAM. Bila lebih jujur lagi, manusia lebih suka berkomentar daripada dikomentari. Jika mengomentari paling cepat, melihat kekurangan dan kelemahan. Jika dikomentari paling cepat, menampilkan kelebihan dan kekuatan. Jarang memang ada manusia yang gampang mengalah. Kenali diri sendiri, apa kamu memang cocok untuk memilih berkarir di industri kreatif sosial media? Karena sosial media tidak semudah seperti yang dibayangkan. Anak kecil saat ini pun sudah mengenal sosial media, tapi untuk berkarir menggeluti dunia tersebut pasti butuh ilmu dan keahlian lebih. Tidak ada pekerja muda, yang ada hanyalah pekerjaan yang menyenangkan jika memang sesuai passionmu. Waktu yang semestinya dipergunakan untuk bermain dengan teman sebaya atau mengerjakan tugas serta disita demi bermain game berjam-jam di tengah pesatnya laju internet dan kehadiran game online. Ketika sebagai remaja harus bisa memilih dan memilah
mana yang baik dan tidak untuk kita agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Stop bullying. Berikut ini dampak yang ditimbulkan dari pelaku bullying. Tidak hanya kepada korban bullying, tapi juga pelaku dan orang yang menyaksikan bullying itu tersebut. Saran saya untuk lebih memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak boleh berkomentar yang kurang baik atau belum pasti akan kebenarannya. Tidak boleh bermain game terlalu online karena dapat berkurang waktu dengan orang terdekatnya. Sosial media tidak boleh digunakan untuk pembulian karena bisa menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dalam jangka pendek maupun panjang ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.